Tribuners, selamat sore dan apa kabar Anda? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat tentunya. Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Tribun Bastory edisi Jumat 5 Desember 2025. Nah, seperti biasa Tribuners, di Tribun Bastory kami selalu mengangkat topik-topik menarik dan inspiratif tentunya. Dan di kesempatan yang sangat berbahagia kali ini Tribuners, tema yang akan kita bahas adalah kisah AKBP Denny Andreas memimpin dengan hati raih penghargaan 92 Raja di SBB. Nah, Tribuners, untuk kalian ketahui bahwa AKBP Denny Andreas ini pada 25 November lalu itu menerima penghargaan dari perwakilan masyarakat SBB ya, 92 Raja di SBB memberikan penghargaan sebagai Kapolres SBB terbaik ya yang memimpin SBB. Nah, seperti apa kisahnya? Kita akan membahasnya Tribuner selama kurang lebih 30 menit ke depan. Dan untuk kalian yang punya pertanyaan seputar tema, silakan ditulis di kolom komentar karena kami live di kanal YouTube dan juga Facebook fanpage Tribun Ambon. Nah, Tribun sudah hadir ya di studio tribunambon.com, tepatnya di Jalan Insinyur M. Putuhena, Desa Rumah 3, Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon. Sudah hadir ada AKBP Denny Andreas selaku Wadansat Brimob Polda Maluku. Selamat sore Pak, apa Selamat kabar? sore Mbak, luar biasa. Luar biasa semangat ya Pak ya. Semangat, tetap semangat. Ceria sekali Pak, wajahnya berseri ya hari ini Tribuners. Nah Pak, ini sesuai dengan tema kita kali ini ingin membahas kisah Bapak yang kemarin menerima penghargaan dari perwakilan masyarakat SBB ya, 92 Raja dan juga kepala desa di sana. Nah ini kemudian menjadi salah satu sorotan karena kalau kita lihat memang banyak sosok-sosok polisi humanis yang kemudian diberikan penghargaan, tapi biasanya itu kebanyakan dari instansi-instansi. Nah, kalau dari masyarakatnya langsung itu agak jarang kita melihat. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana perasaannya ketika menerima penghargaan dari masyarakat SBB lewat 92 Raja ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak. Tanggal 25 kemarin memang ada 10 ya, sekitar 10 perwakilan raja-raja. Mereka mengatasnamakan masing-masing kecamatan itu satu. Kemudian saya tiba-tiba keluar di telepon, mereka datang ke kantor saya. Saya terkejut, kaget dan juga ya merasa haru, bangga. Nggak menyangka karena memang saya sudah meninggalkan SBB kurang lebih 8 bulan. 8 bulan saya sudah meninggalkan SBB. Saya tidak tahu dan tidak ngerti apa maksud mereka datang. Tiba-tiba mereka menyerahkan sebuah piagam penghargaan yang isinya yaitu mereka merasa saya ini sebagai tokoh pemersatuan anak. Sakame Sinusa. Sakame Sinusa itu sebutan Seram bagian barat Seram gitu. bagian. Itu Mbak yang terjadi waktu itu. Jadi kaget ya, karena memang nggak nyangka bahwa mereka akan datang. Itu sebelumnya sempat dihubungi nggak Pak? Ya, Mungkin beberapa raja hanya nelpon saya, apakah ada di tempat. Saya bilang saya di tempat, enggak kemana-mana. di mana saat itu Pak? Berarti di Mako. Ya, di Makobrimob. Makobrimob di Tantui. Ya. Jadi lagi ngapain Pak saat itu? Ya, saya di kantor saja, Di lagi kantor aktivitas rutin saja. Nah, apakah ini kemudian menjadi momen yang paling bisa dikatakan berkesan selama Bapak berkarir di kepolisian atau mungkin ada yang lain juga Pak? Ya, Bisa diceritain. saya kurang lebih 3 tahun Mbak di SBB. Daerah yang baru berkembang. Ya mungkin kalau kita pernah tahu Seram bagian barat ya adalah daerah yang dekat dengan Ambon, tapi ya perkembangannya begitu saja. Namun selama 3 tahun saya melakukan banyak hal di sana dan puji Tuhan sebenarnya saya banyak mendapat penghargaan. Ada 6 penghargaan saya selama di sana itu. Jadi Polres. Ya,
Kapolres banyak sekali. SBB ya. 6 penghargaan itu dari instansi ada, dari masyarakat juga ada, dari Kasito ada. Tapi yang kali ini saya betul-betul merasa apa ya, merasa bangga. Lalu saya berpikir bahwa penghargaan itu sebenarnya apa ya, bagi saya itu sebuah apa, pemberian yang sangat spesial. Tapi saya bilang sama raja dan masyarakat bahwa yang lebih spesial lagi ternyata masyarakat tidak melupakan saya. Jadi bukan masalah penghargaannya. Jadi yang saya intinya itu adalah masalah persaudaraan kita. Jadi selama saya di sana berarti saya diterima di sana. Sampai apa? Mereka sampai jauh-jauh harus nyebrang lautan, harus mengeluarkan biaya, memberikan waktu buat saya. Waktu itu memang mereka pakai dinas kebanggaan mereka sebagai seorang para aparat pemerintah. Saya tanya apakah memang Upu ini ada kegiatan di sini sekaligus di sini. Oh tidak Bapak, kami khusus ya, untuk Pak saya. Wah, itu makin saya merasa bangga karena memang di Maluku ini banyak sekali apa ya, daerah-daerah yang ya satu dengan yang lain sebenarnya tidak, walaupun apa anggap saudara, mereka ini kadang-kadang agak bergesekan terus itu, tapi mereka bisa bersatu, itu membuat saya bangga. Bahkan ada, maaf, di SBB itu ada daerah yang ya diklaim sebagai daerah yang sering konflik, tapi mereka bisa bersatu, itu membuat saya bangga sekali. Saya bisa mempersatukan mereka. Itu, Mbak. Ya, dan memang di tengah kondisi kita di Maluku yang memang kita bersatu, tapi kadang-kadang karena satu dan lain hal yang mungkin sepele, kadang kita bergesekan, dan kita butuh sosok-sosok pemimpin yang bisa menjadi pemersatu seperti Bapak. Dan mungkin Pak Denny ini dianggap oleh masyarakat SBB sebagai tokoh yang bisa mempersatukan mereka gitu, Pak. Apa sih arti masyarakat SBB di mata Pak Denny selama memimpin di SBB kurang lebih 3 tahun lebih ya Pak ya? Ya, saya selalu ingin berbuat yang terbaik, walaupun banyak hal yang belum sempurna, banyak hal yang apa belum bisa saya berikan yang terbaik. Namun kalau saya boleh sampaikan bahwa masyarakat SBB itu bagaikan apa ya, saudara, bagaikan keluarga bagi saya. Saya sering sampaikan saya bukan berasal dari Maluku, tapi ketika saya ditugaskan di sana, saya selalu berpikir bahwa Tuhan punya mau atas saya itu. Bahkan saya masih sering terngiang di bayangan saya bahwa banyak hal yang membuat saya sampai sekarang masih heran, Mbak. Kok bisa masyarakat memperlakukan saya seperti itu gitu. Ada sebuah kisah yang saya juga terkejut waktu itu. Kurang lebih pukul 2 malam tuh ada staf ajudan saya itu bangunkan saya. Dan memang saya terbuka buat masyarakat waktu itu. Tiba-tiba ajudan saya sampaikan, Bapak ada yang mau ketemu. Saya kaget jempol. Ada apa? Lalu ya sudah, dari mana mereka? Mereka dari Buanu. Buanu itu daerah kepulauan yang ya terpisah dengan Seram, tapi dari kepulauan. Terus tiba-tiba saya suruh masuk, di dalam rumah ada 4 orang. Yang 2 ini suami istri, sudah ya kira-kira umur 50-an kan kali ya, 50-an. Kemudian ada 1 bapak-bapak, 1 anak kecil, anak-anak remaja lah gitu. Ketika saya persilahkan duduk, mereka langsung nangis. Yang keluar gini, apa yang bapak sama ibu nih, suami istri. Lalu saya tanya, loh kenapa ibu? Kenapa bapak kok nangis? Mereka nggak bisa bicara. Tiba-tiba adiknya ini menceritakan bahwa
mereka berdua ini sampai berbulan-bulan. Mereka melaut, mengumpulkan hasil laut, dijual, dikumpulkan uang. Mereka jualan hasil-hasil kebun ya lah kadarnya. Lalu mereka kumpulkan, mereka cuma ingin ketemu saya. Itu dari kepulauan. Malam itu saya terharu, saya juga kenapa harus begini? Saya punya telepon, bisa telepon. Ada anggota saya di sana, bisa kalau Bapak Ibu ketemu saya. Ternyata mereka pengen ketemu saya. Terus saya tanya apa mau apa, masuk kedatangan Bapak dan Ibu. Mereka sampaikan, kami kayak seperti mimpi, pengen ketemu saya, dan saya itu adalah orang yang betul-betul ingin membantu Seram bagian barat, itulah kira-kira. Nah, kisah itu, peristiwa-peristiwa seperti itu banyak Mbak saya hadapi, saya terima. Itu salah satunya dan itu membuat saya haru. Waktu itu langsung saya ajak, itu udah bukan tengah malam lagi, sudah pagi lah itu. Iya, udah jam 2. Saya ajak makan, kita sama-sama canda, dan mereka senang bisa kenal dengan saya. Itu salah satu. Sehingga saya bisa sampaikan apa yang Mbak pertanyakan tadi, bahwa Seram bagian barat, masyarakat Seram bagian barat itu adalah daerah dan masyarakatnya itu adalah orang yang sangat spesial bagi saya. Apa yang kemudian diceritakan oleh pasangan suami istri itu Pak, yang membuat mereka jauh-jauh datang? Apa-apa yang kemudian Bapak lakukan sehingga membuat mereka menjadi seperti apa ya, mengidolakan dan sampai ingin bertemu begitu? Waktu di Seram bagian barat itu sebenarnya saya tidak pernah apa ya Mbak ya, melakukan hal-hal yang orang bilang sekarang pencitraan. Saya tidak pernah pencitraan. Saya melakukan saja apa yang bisa saya lakukan. Dan saya menganggap masyarakat itu bukan objek bagi saya. Dia adalah sahabat, teman. Dan itulah yang membuat saya diterima di sana. Bahkan di daerah-daerah yang selama ini diklaim sebagai daerah-daerah yang sangat tidak bisa menerima orang-orang baru pun, saya masuk sana dan saya diterima dengan baik. Saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan di sana, apabila itu baik, saya yakin pasti diterima. Mereka hanya santai-santai saja, kita bicara santai. Lalu banyak hal lah yang membuat kalau saya ceritakan nanti saya juga ya. bisa menangis nanti dari sini. Saya juga udah jadi terenyuh nih mendengar apa yang tadi Pak Banyak Denny. sekali hal-hal begitu. Bahkan satu lagi Mbak, singkat saja mungkin. Ada seorang ibu datang, tiba-tiba dia menangis depan saya. Dia bilang, Bapak, saya butuh bantuan. Bantuan apa? Anak saya mau didik, Pak. Saya nggak bisa membayar. Apa nih Pak? Sekolah, kuliah? Sekolah, kuliah. Terus saya bilang, loh, kok datang ke saya? Ada Pak Bupati, ada Pak Camat atau Pak Kepala Desa, kenapa saya? Saya tidak tahu, pokoknya saya didorong Tuhan untuk datang ke sini. Lalu saya suruh ajudan saya cek, karena saya tidak mau ketika saya saya melakukan suatu hal baik terus saya malah dimanfaatkan. Saya suruh cek sama anggota saya cek, tolong ini di mana dia kuliah, apakah betul ternyata. Dan lagi-lagi karena masyarakat SPP ya, saya bangga bisa ada buat mereka. Memang Bapak bekerja dengan ketulusan, dengan hati yang kemudian ya dirasakan juga oleh masyarakat SBB, karena memang apa yang dari hati juga akan sampai ke hati. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan juga apa sih makna memimpin dengan hati bagi Pak Denny? Bagi saya, dimanapun kita berada, kita ini pada prinsip sama saja. Justru kita dikasih amanah oleh Tuhan itu untuk membantu. Jangan
Mentang-mentang kita apa ya, punya jabatan, kita punya wewenang, kita seenaknya saja. Justru dalam hal kecil-kecil saja, dalam hal kecil. Sekali lagi, saya tidak sempurna, tapi saya selalu melakukan apa? Ketika saya masuk Seram bagian barat tuh, saya sudah tahu bahwa Seram bagian barat itu daerah yang, ya kalau dibilang daerah yang terbelakang daripada yang lain. Tapi ketika saya masuk situ, saya bilang sama banyak orang, saya datang dengan nama Tuhan. Saya pengen, saya datang ke sini itu ada artinya buat orang. Itu yang saya lakukan selama saya di sini. Dan memimpin pakai hati menurut saya, jangan pernah jadikan masyarakat itu sebagai subjek, sebagai objek. Ajak dia sama-sama dengan kita membantu menyelesaikan segala permasalahan. Polri salah satu tugasnya adalah melayani masyarakat. Kalau kita bilang melayani, misalkan saya adalah pelayannya Mbak, berarti kan Mbak harus bangga sama saya karena saya melayani. Kalau orang lain yang bangga, berarti saya nggak berhasil jadi pelayan Mbak. Saya, Polri ini adalah pelayan masyarakat, berarti masyarakat harus bangga dengan pelayanan saya, bukan yang lain. Itu sehingga saya selalu peka, saya selalu membuka diri, dan saya selalu siap dicurhatin, didatangi masyarakat, siapapun dia. Bahkan mungkin teman-teman saya ini sekarang kalau ada yang nonton, Pak, teman-teman saya banyak mantan-mantan narapidana teroris yang menjadi sahabat, bukan sahabat saja, sudah menjadi saudara bagi saya itu di sana sampai sekarang. Oke, nah Pak, tidak bisa kita pungkiri ya bahwa kemudian ada beberapa ya peristiwa-peristiwa yang kemudian membuat masyarakat seperti apatis begitu dengan institusi Polri. Tetapi kalau kita lihat kedekatan Bapak dengan masyarakat ini sudah seperti apa ya, keluarga yang sedarah begitu walaupun memang tidak sedarah. Nah, bagaimana sih cara Bapak membangun pendekatan humanis sebagai aparat dengan masyarakat? Sebenarnya saya melakukan apa ya, bagian saya saja itu. Selanjutnya saya minta saya serahkan sama Tuhan bagaimana nanti hasilnya. Tapi yang jelas, Pak, maaf, saya dari Kristiani, saya dibekali ilmu yang paling tinggi oleh Tuhan saya tuh, kamu harus kasih, kamu harus punya kasih. Saya kalau datang ke masyarakat, misalnya di suatu desa, saya tidak mau disambut dengan dengan yang mewah-mewah. wah, saya gitu tidak ya, mau. Pak? Banyak yang saya datangi, saya selalu bilang tidak ada sambutan-sambutan yang aneh-aneh, karena saya tahu saya datang aja mereka pasti sudah senang. Tapi ketika mereka menyambut ini itu, mereka harus mengeluarkan biaya, harus mengeluarkan tenaga, waktu, segala latihan segala macam untuk saya. Wah, saya sama dengan mereka. Saya juga masyarakat sih. Ketika saya dinas di sana, berarti saya masyarakat di sana. Lalu kalau kita datang ke masyarakat itu kan biasa nih, Pak. Pejabat datang ke masyarakat, siapapun datang ke masyarakat, itu biasa. Tapi saya selalu bilang, gantian kamu harus datang ke rumah saya. Nah, itu. Karena saya tahu kalau siapapun orang yang datang ke rumah kita, berarti dia saudara saya. Biasa kan, Mbak, bupati datang ke masyarakat disambut biasa. Tapi ketika diundang balik, masyarakat datang ke saya. Tempat saya nggak pernah sepi, rumah saya. Siapapun datang ke rumah saya. Dan Terbuka untuk semua. terbuka untuk semua. Ada jejak digitalnya, ada semua. Di YouTube saya punya channel YouTube sendiri. Pokoknya siapapun datang. Itu cara saya mendekatkan diri. Kalau saya ke sana saja, berarti saya hanya dianggap orang terhormat lah. Tapi ketika kamu balik ke rumah saya, berarti Anda yang terhormat. Saya itu. Jadi memang tidak ada sekat ya Tidak antara ada Bapak sekat. dengan masyarakat. Tidak Nah, ada. biasanya kalau
masyarakat mau datang ke rumah pejabat juga agak apa ya, agak sungkan. Tapi yang terjadi dengan masyarakat SBB ini justru sebaliknya ya, mereka tidak sungkan-sungkan datang ke Iya, kediaman Bapak. iya. Oke, biasanya datang untuk keperluan apa aja tuh, Pak? Nah, cuma ngobrol-ngobrol saja, Ngobrol. ngopi. Saya kan hobi minum kopi nih kebetulan. Kopi-kopi yang kopi-kopi Nusantara yang dari mana-mana ada itu. Saya koleksi, kolektor kopi juga saya. Makanya saya ya ngobrol santai, nanti bahas sih daerahnya, mungkin ada masalah-masalah, apapun masalahnya. Saya jembatani dengan siapapun, dengan Pak Bupati, dengan Dandim juga ada waktu itu. Mana-mana lah saya. Gitu. Bahkan juga saya dengar ketika ada masyarakat yang datang ke kediaman Bapak, Bapak sendiri yang menyuguhkan kopi, benar Pak? Sampai Seben- sedekat itu. Sebenarnya bukan saya menyuguhkan kopi, karena memang saya yang paling Paling bisa buat, ya. karena saya barista Oke. juga Oh. gitu. Sebenarnya, Wow. tapi itu menjadi apa ya? Menjadi kebanggaan bagi masyarakat, karena cerita di kampung itu ternyata mereka ceritanya, wah kita di rumah Kapolres, masa Kapolres yang buatin kopi. Jadi itu menjadi cair, suasananya menjadi enak sekali, sehingga ya 5 orang 10 orang datang, satu kampung tuh kayaknya merasakan sukacita semua gitu gara-gara itu. Kayaknya semua masyarakat SBB udah pernah datang ya ke rumah Bapak. Sudah. Wow, ini saya baru pertama kali mendengar ya ada masyarakat yang nggak sungkan-sungkan datang ke rumah pejabat. Biasanya tuh pasti ya jangankan sampai ke rumah pejabat ya Pak ya, kayak sekelas orang tua murid datang ke rumah Kepsek aja itu udah agak sungkan, tapi ini wow luar biasa sekali. Kita patut berbangga ya ada anggota kepolisian, pejabat kepolisian yang sangat dekat dengan masyarakat. Dan oleh karena itu saya sempat baca di salah satu artikel bahwa ada masyarakat SBB yang setelah Bapak pindah ya dari SBB ke Ambon yang kemudian sering mengirim WhatsApp yang mereka mengatakan kerinduan terhadap sosok Pak Denny yang melayani mereka dengan penuh ketulusan begitu. Sampai saat ini masih ada nggak Pak masyarakat SBB yang sering mengirim pesan, mungkin merindukan dan lain sebagainya? Bukan hanya mengirim pesan, Mbak. Bahkan mereka kalau sempat ke Ambon tuh sampai sekarang masih mereka sering selalu mampir ke rumah. Sampai dengan ya kemarin ada mereka, kalau bahkan saya ada punya tempat ada kelebihan kamar gitu, daripada buang-buang uang harus ke hotel kan, sudah tidur di sini aja sih. Ini banyak masyarakat datang. Kemarin ada beberapa waktu lalu juga ada salah satu mantan teroris juga datang ke rumah tuh dia melepas rindu lah, nggak ketemu, kita hanya ngobrol-ngobrol biasa. Luar biasa sekali ya Tribuners. Nah Pak, untuk bisa menjadi orang yang kemudian disenangi oleh banyak orang itu tentu tidak mudah ya. Dan kita tahu bahwa apalagi Bapak selaku pejabat Polri gitu, banyak tadi kalau saya bilang apatisme oleh masyarakat. Nah apa sih nilai yang selalu Bapak pegang dalam mengambil keputusan sehingga masyarakat banyak yang kemudian menyenangi Bapak dengan berbagai keputusan yang Bapak ambil? Memang Polri ini kadang-kadang dilematis, Mbak. Ya, satu sisi harus menegakkan hukum, di sisi lain kita harus mengayomi, melayani, melindungi. Itu seringkali berbenturan, tapi ini menjadi tantangan tugas kita. Sekali lagi, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Selebihnya saya minta Tuhan untuk menyelesaikan apa yang tak mampu saya selesaikan. Ibarat begini, Pak. Tadi waktu saya pulang ke rumah, di dekat rumah saya itu ada pohon mangga. Pohon mangga itu lebat sekali. Lebat sekali. Lalu saya beberapa tahun lalu, saya lewat situ, ada buahnya. Kok sekarang jadi lebat ya? Apa gara-gara saya pindah sini? Enggak, ternyata enggak. Jadi gini, Mbak. Maksud saya,
kita semua tuh dikasih tugas sama Tuhan. Tugasnya apa? Misalkan kita disuruh nanam. Jangan kita langsung berpikir ini pasti hasilnya bagus, buahnya banyak, enak, manis, tidak bisa begitu. Tugas kita adalah ini ada bibit, ini ada cangkul, tanamlah, ini saya kasih pupuk bagus, lalu saya siram tiap hari. Jadi dirawat dengan baik Merawat ya. Cukup situ saja. Masalah buah atau enggak, itu bukan ranah kita lagi. Sama seperti kita hidup. Masalah nanti kita dianggap baik, dinilai baik sama orang, dia punya. Makanya saya pengen semua anggota-anggota saya juga buat baik aja. Apa yang menjadi bagianmu lakukan saja. Setelah itu biar kayak buah pohon itu. Kenapa tahun lalu tidak buah? Padahal ini udah bibit yang paling bagus, pupuk yang paling mahal. Karena masalah berbuah itu urusan itu. Angin dikirim hilang, hujan lebat dikirim, bunga-bunga itu hilang. Jadi bagian saya selanjutnya selebihnya saya minta Tuhan untuk menyelesaikan bagian Tuhan. Nah itu kira-kira Mbak, kenapa saya melakukan apa yang baik saja, terserah itu terserah Tuhan. Saya nggak pernah pencitraan yang wah harus enggak pernah. Saya lakukan saja, capek harus datang ke wilayah-wilayah yang kayak SPB ini daerah yang wah jauh-jauh, ada yang 5 jam. Itu saya pernah ke Manusa, daerah yang tidak pernah satu orang pun pejabat datang ke sana. Saya datang ke sana 5 jam. Kalau orang bilang tuh negeri di atas, memang di atas. Saya datang ke sana. Apa respon masyarakat di sana, Pak? Saya sampai nggak nyangka seberat itu harus ada 5 sungai yang harus lewat tanpa jembatan. Kalau hujan itu pasti nggak bisa kita lewat. Kalau saya kemarin datang ke atas tiba-tiba hujan, saya nggak bisa pulang. 5 sungai itu saya hitung kan sampai ke sana. Mereka sangat bangga. Ada seorang pejabat datang ke sana untuk menengok. Saya nginep di sana. Saya merasakan betapa susahnya hidup sana tanpa sinyal, tanpa lampu tahu sendiri karena terlalu jauh. Saya merasakan di sana. Mereka berarti curhat-curhat ya, Pak? Wah, sudah nggak bisa ini. Lalu saya bilang ya sudah, kalau nanti turun ke kota harus ke rumah saya. Dan mereka banyak ke rumah saya. Saya bangga juga jadi saudara mereka. Orang Manusa ya, Pak? Manusa. Oke, nah mungkin masyarakat Manusa yang lagi ada di Kota Ambon juga pasti lagi nonton. Nanti kita cek ya, adakah Tribuners yang bertanya. Nah Pak, selama bertugas di SBB, apa yang menjadi tantangan paling berat menurut Bapak saat bertugas di sana? Di SBB itu Mbak, masih ada kecamatan, masih ada negeri yang listrik itu menyala cuma 12 jam. Di mana aja tuh, Pak? Di daerah Luhu sana, Gua Mual depan ya. Mudah-mudahan sekarang sudah enggak lah. Kalau dulu saya di sana itu nyalanya cuma malam, jam 12, jam 6 sampai jam 6 pagi. Kemudian sinyal, kemudian jalan di sana juga enggak pantas itu. Saudara saya di sana itu, padahal daerah sana itu daerah yang sangat sangat padat, masyarakat paling banyak. Ini menjadi tantangan tugas saya itu memang. Kalau ada kejadian peristiwa di sana itu kayaknya kita ketinggalan gitu, Mbak. Ketinggalan informasi. Kapolsek saya harus naik gunung dulu untuk nelpon kita, untuk minta bantuan, itu menjadi kesulitan sendiri sana. Ada geografis itu. Nah, itulah kalau yang lain ya karena kita punya hubungan baik ya segala tugas-tugas kita juga disupport mati-matian juga sama masyarakat gitu. Jadi kita nggak terlalu ada permasalahan waktu itu. Itu aja Pak. Nah Pak, di SBB ini juga kan ada beberapa wilayah yang merupakan wilayah adat ya.
ada banyak masyarakat adat di sana. Nah, bagaimana cara Bapak mendekatkan diri dengan masyarakat adat di sana? Iya, di SBB itu ada 3 batang air. Ada Tala, Ete, Sapalewa. Adat itu pasti baik. Makanya saya juga mendekatkan diri sana. Bahkan karena letak saya Polres ini ada di Eti, kita juga masuk jadi warga Eti gitu. Ketika kemarin saya ada perintah pimpinan untuk mengambil air lah dari Eti, ya saya yang menjaga. Saya dipercaya jadi pembawa air itu. Saya bawa ke Ambon. Satu tetes pun saya jaga tidak jatuh. Karena memang saya ingin menjadi Eti ini menjadi kebanggaan bagi saya waktu itu. Saya jaga, tidak tidur, kita berdiri, pokoknya sudah kita jaga betul. Nah, maksud saya tetap adat itu, saya dengan masyarakat di sana juga ya berbaur dengan saya diadatin juga di sana. Dan memang itu tidak bisa kita tinggalkan. Itu, Mbak. Oke, jadi memang adat itu sangat benar-benar dihormati ya, Harus, Pak, ya. harus. Bapak juga kemudian beradaptasi dengan masyarakat adat. Ya, bahkan saya juga pernah didatangin oleh semua itu 3 batang air itu. Tokoh-tokoh mereka datang ke saya, mereka mengapresiasi saya, bahkan mereka menyampaikan ke saya bahwa satu-satunya orang yang ingin membawa perubahan di SPB itu Bapak itu kira-kira. Mereka sampaikan itu. Orang yang muda-mudanya, tua-tuanya cuma datang ke saya. Nah, Pak, dari banyaknya peristiwa yang Bapak alami selama menjadi Kapolres SBB, adakah satu peristiwa yang sampai hari ini masih Bapak ingat yang mungkin benar-benar sangat berkesan? Mungkin semua berkesan ya, tapi Bapak bisa nggak ceritakan satu yang sangat berkesan bagi Bapak? Saya waktu masuk SBB itu adalah senior saya yang bilang gini, di sana itu ada daerah yang sangat rawan sekali konflik. Tapi ada juga di sana itu gesekan-gesekan yang berbahaya itu tentang agama. Itu juga ada disampaikan ke saya waktu itu sama senior saya. Nah, yang lucunya ini itu disampaikan ke saya itu saat kami ini sedang mengatasi konflik di daerah Harugulah, nggak saya sebutkan. Kita lagi konflik di situ, tiba-tiba saya dapat TR ke SBB, lalu senior saya bilang, di tempatmu sama di sini. Kacau terus. Lalu saya dengan iman saya bilang, saya akan membawa damai di SBB. Saya akan melakukan hal-hal yang mungkin di luar nalar, di luar ekspektasi saya. Mbak kalau bisa lihat, saya tidak kenal dengan orang-orang orang-orang penting. Saya nggak kenal, banyak nggak kenal. Lalu waktu itu tidak tahu, saya didorong Tuhan untuk membuat kegiatan-kegiatan kerohanian. Saya ingin adil, sama-sama, Kristen Islam sama-sama. Alangkah terkejutnya saya waktu itu saya bisa kenal dengan seorang pendeta yang sangat fenomenal, sangat viral dari NTT, Ya. namanya Yandi Manupi. Ya, saya nggak kenal, tiba-tiba beliau bisa dekat dengan saya, itu ajaib sekali itu. Bagaimana tuh cerita awalnya, Pak? Waktu itu saya lihat beliau khotbah, saya cari tahu, nyari teman-teman saya yang di NTT, saya minta nomor, itu aja, langsung saya telepon, beliau saya usahakan, saya jadwalkan, datang. Yang kedua, karena kita dekat dengan masyarakat yang Muslim, ya manja sama saya, datang ke saya, Pak Yandi sudah datang, sekarang Pak Ustadz harus datang. Request ya? Request, siapa Ustadz? Dasar Latif dong Pak. Saya mau muter otak, ini gimana caranya saya datang. Ajaib juga, bisa juga. Waktu itu ya memang
kita berupaya menghubungi. Saya sudah tanya-tanya banyak orang, waduh Pak Ustadz itu kalau 2 tahun belum tentu datang. Tiba-tiba saya telepon, tidak lama stafnya telepon saya, Pak Ustadz mau hampir SPP. Itu betul-betul menjadi sebuah sebuah peristiwa yang sangat membuat saya sampai sekarang ini terheran-heran bisa daerah sekecil itu didatangi oleh orang-orang ternama. Dan itu menjadi kebanggaan bukan saya saja, tapi masyarakat semua bangga karena bisa melihat. Saya titip satu waktu itu sama Pak Ustadz dengan Pak Pendeta, saya titip doa buat SPB, saya titip doa buat Maluku waktu itu, saya titip doa buat Indonesia. Makanya kejadian-kejadian seperti itu tuh menjadi momen yang sangat mengenang sampai sekarang. Dan saya sampai sekarang punya hubungan yang baik dengan beliau-beliau itu, orang-orang hebat ya kelasnya bukan hanya nasional lah, sudah kelasnya sudah internasional ya. Karena mereka sering ke luar negeri juga untuk dakwah dan itu. Ya, karena memang Ustadz Dasat dan juga Pendeta Yandi ini sangat dikenal sebagai penceramah yang humoris ya, jadi benar-benar disenangi oleh masyarakat, dan masyarakat SBB berkesempatan untuk bertemu langsung dengan dua sosok yang sangat diidolakan ini. Dan itu semua berkat Pak Denny, luar biasa sekali. Bukan saya, Pak. Iya, berkat Tuhan lewat perantara Pak Denny. Saya nggak bisa apa-apa. Pak, ini kita mau baca dulu komen yang masuk di sosial media yang ada di Facebook fanpage Tribun Ambon. Yang pertama dari @Fahrul Azhari lain, luar biasa komandan katanya. Kemudian juga dari Erwin Pakaya, komandan terbaik, selalu jadi panutan bagi warga masyarakat. Wah, ini gak ada yang bertanya tapi semua memberikan pernyataan ya. Kemudian dari @Besanis juga, luar biasa komandan. Ada dari Adi Sitania, ini rata-rata mungkin masyarakat SBB ya Pak ya. Sehat dan sukses komandan Brimob terbaik katanya. Lalu ada juga dari Fahmi Rolobesi yang mengatakan menyala komandan. Wah. Ada juga dari Opik Hafiz, terbaik, sukses selalu komandan. Amin, sukses selalu ya. Oke, nah kalau Bapak juga bisa menceritakan ya, hal apa sih yang paling membuat Bapak bangga menjadi Kapolres SBB, mungkin untuk masyarakatnya? Apa yang menjadi perbedaan sebelum dan sesudah Bapak menjabat di sana masyarakat? Ada nggak perbedaan dari yang tadinya seperti apa, tetapi dengan pengayoman Bapak kemudian mereka bisa sedikit berubah gitu? Yang jelas masyarakat itu bukan musuh kita, bukan ya tadi saya bilang objek. Kalau kita langsung melabel seperti itu berarti kan kita sudah membangun gaps. Tapi kita ini harus komunikatif gitu. Mereka sayang kok sama Polri, sayang. Sebenarnya yang membuat tidak sayang itu Polrinya sendiri, kadang-kadang membatasi diri, kadang-kadang merasa dia anggota ini orang yang hebat, merasa yang paling pintar. Tidak begitu. Semua saya pikir senang dengan Polri itu. Kalau polisi itu memang melakukan sesuatu yang baik buat masyarakatnya, bantu masyarakat. Saya sampai ke manusia itu, saya bilang sama Babin di sana, kamu di sana itu kan tidak ada kendaraan, rangkap jadi cek. Iya Pak, benar ya. Dia sering nganter masyarakat. Di sana tuh kan kalau nyewa motor tuh kan ojek itu bisa 1 juta Pak. Coba Mbak bayangin. Dari mana ke mana? Dari Manusa untuk turun ke Gemba saja 1 juta. Di sana banyak kayak durian, kayak langsa, kalau di sana langsat tuh. Duku, kayak gitu-gitu. Tapi ya busuk-busuk saya tanya kenapa nggak sempat dibawa untuk dijual dibawa ke bawah transportasi
jauh lebih mahal daripada harga di bawah. Nggak untung Nggak jadinya ya untung. kalaupun Jadi kalau dibawa ada ke sana. babin di sana, saya bilang, kalau ada gitu-gitu, kamu turun ke bawah, bawa masyarakat, kamu sekalian ke gembel, belanja sama aja. Saya siapa tahu sampai sekarang tuh punya hati betul. Nah, kalau polisi seperti itu, saya yakin masyarakatnya pasti senang sama kita. Itu aja Pak kalau menurut saya. Jadi saya senang bisa membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat, sehingga yang dulu masyarakat ini kayak gelap gitu, sekarang dia bangga. Ada momen-momen saya saat ada kesempatan bicara, saat Dasyat Latif saat ini, manfaatkan betul. Ada apa-apa bilang, saya ini saudaramu loh, saya ini Kapolres ini, saya saudaramu ini. Ada apa-apa bilang, jangan main ini sendiri. Sehingga maaf, selama 3 tahun saya di sana, konflik itu hampir tidak ada. Bahkan saya momen pemilu dan pilkada, terutama pilkada, yang diprediksi bahwa daerah saya ini adalah daerah yang rawan untuk konflik, SBB nomor 1 menyelesaikan pleno KPU itu satu karena aman, dan saya dianugerahi oleh KPU sebagai apa yang berjasa betul untuk keamanan. Saya dikasih penghargaan sama KPU. Kenapa? Kita komunikasi. Masyarakat ada apa-apa, ini kok gini, udah tenang, ada saya. Yang Udah paling tenang. penting komunikasi ya. Komunikasi bangun terus itu. Jangan ya kita ya merasa hebat. Nah, tidak ada yang hebat. Oke, jadi memang komunikasi dan pendekatannya yang kemudian dibangun sehingga masyarakat juga merasa bahwa tidak ada sekat antara mereka dan juga anggota Polri, dan jangan sampai bikin bikin trauma ya kayak Ucan Pak. Jadi trauma sama anggota. Iya. Bercanda. Nah Pak, saat ini Bapak sudah dipercaya sebagai Wadansat Brimob Polda Maluku. Nah, apa sih tanggung jawab utama Bapak saat ini sebagai Wadansat Brimob Polda Maluku, Pak? Brimob itu tugasnya menangani permasalahan yang berintensitas tinggi. Misalnya kayak senjata, bersenjata, terus teror, bom. Sebagai Wadansat, tugas utama saya adalah saya membantu Dansat. Apa program, apa yang kebijakan Dansat, saya pembantunya, saya selalu bantu. Saya juga sering memberi masukan, tapi semua kebijakan dari Dansat saya bantu Dansat. Oke, nah untuk tantangannya sendiri saat menjadi Wadansat saat ini apa Pak yang sedang dihadapi oleh? Ya, Brimob ini personilnya paling banyak Pak, di antara polisi-polisi satuan-satuan yang lain. Tentunya kalau banyak orang, banyak kepala, banyak pemikiran, itu tuh menjadi tantangan yang berat juga buat kita. Apalagi ya zaman sekarang memang kita lihat banyak sekali permasalahan-permasalahan itu yang anggota Brimob lagi. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ini akan menjadi tantangan yang menantang juga buat saya, Bu. Kita bisa membangun sesuatu yang baik lagi. Nah, enggak, Brimob enggak jahat, Brimob terbaik lah pokoknya. Kita akan buat Brimob yang baik. Bikin baik ya Pak Bikin baik, Maluku. seperti Pak Kapolda juga terus mencanangkan, terus bikin baik. Brimob akan terus bikin baik. Nah Pak, apa sih perbedaannya saat menjadi Kapolres SBB dan Wadansat Brimob saat ini? Ya, kalau tanggung jawab pasti beda. Beda. Kalau Kapolres itu dia megang suatu wilayah, tanggung jawab wilayah hukum. Tapi kalau Brimob ini kan, apalagi saya Wadansat, saya membantu Dansat, dan Dansat adalah pembantu Kapolda di bidang Brimob ya. Intensitas tinggi tadi yang saya sampaikan. Tapi yang tetap sama adalah tetap menerima siapapun masyarakat yang mau datang ke rumah, yang mau curhat juga tetap diterima Wah, dengan kalau itu senang hati kalau ya. itu enggak ada hubungannya dengan tugas saya di kantor. Saya sebagai orang biasa, manusia sama dengan mereka, saya nggak mungkin akan tutup diri. Oke, nah bagaimana sih Bapak menerapkan memimpin dengan hati di
Satuan Brimob ini, Pak? Ya, gini Mbak, saya pernah juga mendengar sebuah pengalaman hidup seseorang. Menjadi seorang pemimpin itu jangan hanya bicara target, bicara tujuan. Setiap hari bicara target, bicara tujuan. Justru orang ini tampil beda. Dia memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia itu gini. Kadang-kala kita harus bertanya sama anggota kita, sama bawahan kita ini. Sapaan pagi misalkan, halo apa kabar? Bagaimana keadaanmu? Bahkan sebelum dia ngomong pun kita sudah tahu. Saya dengar anakmu sakit ya. Ini saya ada obat. Anak saya sakit. Minum obat sembuh. Coba obatnya. Siapa tuh sembuh? Cepat sembuh ya. Itu namanya manusia. Karena kalau biasanya kalau bawahan mau langsung cerita ke atasannya agak sungkan ya. Jadi atasannya yang harus Itulah namanya memanusiakan manusia. Sehingga mohon maaf, kalau kita sendiri dibegitukan sama atasan, hidup kita pun kita serahkan sama dia. Itu apa? Mencapai tujuan itu. Tapi kalau tiap hari tanya, yang kemarin gimana? Udah selesai belum? Kalau kita bisnis lagi, laku berapa? Kenapa nggak laku? Kamu nggak kerja nggak betul gini. Bicara itu, bicara itu, bicara itu. Saya yakin kita ini nggak akan bisa bekerja dengan baik. Memanusiakan manusia itu menjadi poin penting dalam hidup saya. Tanya, kita tahu dia, orang tua sakit. Saya ada obat nih, misalkan. Itu kan sudah tuh. Kita itu betul-betul menganggap dia itu bukan bawaan kita. Dia adalah saudara kita, orang yang sama dengan kita. Jadi kepedulian-kepedulian kecil seperti ini yang kemudian berkesan ya untuk mereka yang menjadi ya bawahan gitu ya Pak ya. Nah, apa sih fokus pembenahan yang ingin Bapak tinggalkan dalam jabatan saat ini Pak? Saya tetap sebagai Wadansat, saya mendukung 100% apa yang jadi program Dansat saya, komandan saya. Yang jelas kami ingin Polri ini dicintai masyarakat. Kita nggak muluk-muluk harus ke Indonesia, ke Maluku saja. Kita pengen dimanapun kita bertugas, Brimob itu selalu menjadi apa ya, kayak kalau sudah ada Brimob sudah kita tahu. Itu saja. Kalau saya selalu ingin memberikan yang terbaik buat mendukung keputusan-keputusan komandan satuan saya. Pak, apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk anggota Brimob muda dan juga generasi penerus kepolisian? Tantangan zaman sekarang ini sungguh sangat berat. Ya, kita kalau bisa saya katakan kita ini hidup di dua alam sekarang kan. Satu alam citizen, satu alam netizen. Citizen itu yang nyata kita ini, yang kelihatan saya dari mana, saya orang apa. Tapi kalau netizen ini nggak kelihatan. Tapi di dunia netizen ini justru saat ini menjadi menjadi utama. Kalau kita tidak masuk di dunia itu, ya mungkin kita tidak bisa terekspos, kita tidak bisa kelihatan, bahkan kita bisa hancur gara-gara itu, karena kita masa bodoh dengan itu. Oleh sebab itu saya minta pada anggota-anggota generasi muda, bijaklah dalam dua dunia ini. Ya, segala sesuatu harus betul-betul dimanai dengan yang baik. Saya yakin kalau anggota-anggota ini punya dewasa dalam berpikir tuh, saya yakin bisa kok kita memberikan yang terbaik buat masyarakat. Nah, tadi untuk anggota Brimob dan juga generasi penerus kepolisian. Nah, sekarang pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda Maluku, Pak? Ini kita sudah banyak sekali
melihat, ya, bahkan menangani permasalahan hampir rata-rata, ya, konflik di Maluku ini bicara konflik saja, konflik sosial. Konflik itu rata-rata berawal dari anak muda. Nah, ini menjadi apa ya? Kalau bagi saya, ayo sebagai anak-anak muda ini ingat ya, Maluku ini adalah daerah yang sangat kaya. Tapi sayangnya Maluku ini juga tertinggal gitu. Nah, itu kita butuh nih anak-anak muda yang semangat itu. Jangan lagi apa ya, sedikit-sedikit tersinggung, ribut, kacau, mabuk. Ini jadi budaya-budaya yang aduh, seharusnya ya kalau saya bilang tradisi itu tidak selalu baik, tapi kita tradisikan. Tradisi tidak selalu baik, tapi kebaikan harus kita tradisikan. Saya melihat kebanyakan permasalahan-permasalahan itu karena ego, karena harga diri. Saya titip bagi semua untuk mencapai sebuah kedamaian itu kita harus bisa memberikan cinta bentuknya. Kalau saya pernah tulis kata-kata memaafkan adalah bentuk cinta terindah. Di sini kan gara-gara ego nih. Gara-gara, wah saya lebih baik. Kamu melototin saya. Kamu siapa? Kamu suku apa? Kamu agama apa? Tapi ketika kita digitukan, kita memaafkan, pasti tidak akan terjadi hal. Jadi dengan memaafkan juga kemudian nggak ada dendam ya Pak ya, Tidak karena biasanya salah satu penyebab dari bentrok-bentrok sosial juga kalau kita lihat itu tuh ada dendam yang misalnya pemicunya itu masalah yang sebenarnya udah lumayan lama gitu terjadi, tapi karena masih ada dendam belum bisa memaafkan tadi, makanya akhirnya jadi bom waktu. Makanya saya bilang, Pak, sebenarnya damai itu sebenarnya milik Tuhan. Kita hanya diminta Tuhan untuk melakukan apa yang Dia mau. Kalau saya sebagai anak Tuhan, saya Kristen, saya punya Yesus. Kalau Yesus saya ngajarin kasih. Ketika kamu menerapkan kasih yang saya berikan, kasih yang dicontohkan Yesus itu, bahkan ketika Yesus disalib mati, Dia tidak musnahkan manusia, justru Dia mengampuni, memaafkan apa yang dilakukan manusia terhadap diri. Makanya terjadi perdamaian antara manusia dan Tuhan. Nah, makanya itu menjadi semangat kita untuk melakukan di sini. Sudah kita menebar cinta, kita juga berkorban. Karena ini ada cerita, mungkin ini cerita nangis juga nih nanti. Saya terinspirasi dari seorang jenderal Sam dari Rusia waktu ya abad-abad 20 lah. Dia waktu itu dengan anak buahnya, dia bilang, anak buahnya sampaikan, jenderal, ini beras-beras kita yang kita kumpulkan diambilin orang. Lalu dia bilang, oh enggak bisa, siapapun yang mencuri bahan-bahan makanan dia harus kita hukum di tengah lapangan. Waktu itu ada laporan bahwa ada pencuri yang ketangkap, mau dihukum. Saya datang ke sana, kata jenderal. Alangkah terkejutnya dia ketika dia lihat yang mencuri itu orang tuanya sendiri. Bagaimana seorang jenderal harus memutuskan untuk mencambuk ibunya, tapi dia juga sudah sudah memutuskan siapapun harus dihukum. Lalu dia didatengin, dia lepas semua atributnya. Dia bilang gini, aku menyayangi. Dia peluk ibu, cambuk. Satu cambukan pun enggak. Nah, semua kan dia. Artinya bahwa
harus ada cinta dan pengorbanan supaya kita ini bisa apa ya, menabur sebuah kebaikan itu. Harus itu, enggak mungkin enggak. Saya di SBB, Mbak. Saya menyayangi masyarakat SBB, tapi juga saya berkorban. Waktu saya, tenaga saya, bahkan uang saya, biaya saya korbankan semua. Saya tahu tanpa pengorbanan saya nggak bisa menyayangi mereka. Nah, itu Mbak, inspirasi dari saya, seorang jenderal yang sangat saya kagumi sampai sekarang. Luar biasa sekali Pak, saya sampai terhanyut. Oke, Pak, kita sudah ngobrol banyak tentang sosok Pak Denny ya, dengan tema tadi ya, Bapak mendapatkan penghargaan, bahkan sudah cukup melebar juga. Nah, ini kita terakhir Pak, jika harus dirangkum dalam satu kalimat, siapa AKBP Denny Andreas itu Pak? Saya adalah orang yang akan selalu berbuat yang terbaik dimanapun saya berada, kapanpun. Dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi yang saya tahu pasti ketika saya berbuat baik hari ini, besok saya akan mendapatkan hasil. Entah saya, entah anak saya, entah keturunan saya, entah teman-teman saya di sekitar saya. Karena kebaikan saya mungkin mendapatkan hasilnya. Saya akan terus berbuat yang terbaik buat masyarakat juga, apalagi Maluku. Saya bukan orang Maluku, tapi saya sangat menyayangi, mencintai Maluku karena kita ini pada prinsipnya sama. Kita manusia yang hidup sementara ya. Besok kita nggak tahu masih ada tuh, tapi saya ingin ya, memberikan yang terbaik. Saya selalu menggugah sama masyarakat. Kalau hari ini kita masih berantem terus, kita bentrok terus, kita konflik terus, besok anak kita gitu lagi, cucu kita gitu lagi. Apakah ini warisan yang akan kita berikan buat mereka? Beri legasi dong. Sekarang kita capek, kita berdarah-darah, berkeringat-keringat, enggak apa-apa. Asal besok anak kita, cucu kita, dia hidup jauh lebih baik dari kita sekarang. Ayo dong, jangan lagi ribut. Semua permasalahan, semua manusia itu punya masalah, punya pergumulan. Dihadapi dengan baik, ya, dengan positif. Saya yakin bisa semua diselesaikan masalah itu, pasti bisa. Titip itu saja, terus damai, salam perdamaian buat masyarakat. Kita bantu pemerintah untuk pemerintah bisa menjalankan program-programnya sehingga kita bisa sejahtera. Kalau sejahtera, sayang kita semua, anak-anak Maluku, anak-anak ya yang tinggal di sini semua akan menikmati hasilnya. Tapi kalau konflik terus, aduh, rasa-rasanya kapan kita selesai urusan ini? Kalau konflik terus juga akan berimbas kemana-mana ya Pak ya. Kemana-mana. Pekerjaan orang juga terganggu, sekolah anak-anak juga pasti semua, terganggu. Pasti semua. Oke Pak, yang paling terakhir, kalau nanti pensiun, Bapak ingin dikenang sebagai sosok yang seperti apa? Saya sudah kemana-mana nih Mbak. Saya sudah Sumatera, di Jawa, ini saya pertama kali di Maluku. Maluku ini punya karakter yang sangat berbeda dengan yang lain. Tapi saya biasa sampaikan bahwa anak Maluku ini pada prinsipnya punya hati yang sangat teramat baik. Makanya kalau kita baik, kita bisa menempatkan diri. Itu, waduh, luar biasa anak Maluku ini. Oleh sebab itu saya pengen dimanapun saya berada, ketika saya sudah nggak di kepolisian lagi, saya ingin orang tidak melupakan saya dalam hal ya kebaikan tadi, Pak. Karena saya tahu bahwa kadang-kadang kita dinas itu jangankan dikenang, Mbak. Kadang-kadang kita pergi saja langsung anggota masyarakat tuh langsung kayak pesta karena ini pergi senang gitu. Saya tidak ingin seperti itu. Saya pengen dimanapun saya pernah berdinas, di situ pula saya punya saudara-saudara yang sangat
hebat, yang sangat kompak. Dan saya percaya bahwa ketika nanti sudah tidak di kepolisian pun Bapak akan selalu dikenang oleh masyarakat, Pak, dimanapun Bapak bertugas ya. Saat itu utamanya yang kita bicarakan tadi ya di SBB, dengan apa yang tadi Bapak ceritakan, berbagai kalangan masyarakat yang datang curhat dan lain sebagainya ke Bapak. Dengan ketulusan yang Bapak berikan, mereka juga kemudian merasakan ketulusan itu. Pak, terima kasih banyak di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktu bersama kami di Tribun Bastory, bersama Tribuners tentunya. Dan ya, semoga apa yang menjadi pesan-pesan Bapak tadi bisa didengar oleh masyarakat Maluku, dan semoga Maluku bisa lebih aman ya, tidak terjadi lagi konflik-konflik. Kita semua bisa saling memaafkan, saling menabur kasih ya Pak ya, tidak menyimpan dendam. Dan ya, semoga situasi Kamtibmas di Maluku bisa terus membaik. Oke, terima kasih Tribuners untuk kalian yang sudah bergabung bersama kami baik di kanal YouTube maupun Facebook fanpage Tribun Ambon. Kita ketemu lagi nanti di Tribun Bastory edisi berikutnya. Saya Putri Utami pamit. Selamat sore, sampai jumpa dan amato. Salam presisi. Salam presisi. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.